Orang yang bersukacita tidak pernah merasa diri kalah ketika mengambil keputusan untuk mengalah. Orang yang bersukacita tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan untuk memuliakan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Tema utama perayaan Ekaristi pada hari Minggu ketiga masa Advent ini adalah Gaudete, bersukacitalah. Kita diundang oleh gereja untuk bersukacita sebab hari Natal sudah dekat. Namun ajakan bersukacitalah bukan semata-mata hanya ditandai dengan membunyikan musik Natal, membuat kandang Natal, menghiasi rumah dengan aksesoris Natal, atau menyiapkan pakaian baru. Tetapi mesti lebih dari itu, yaitu ajakan untuk mendekorasi hati kita. Hati kita yang selama ini lekak-lekuk karena dipengaruhi oleh dosa, mesti didekorasi menjadi lurus hati. Hati kita yang selama ini dipenuhi oleh sikap tinggi hati, harus didekorasi menjadi rendah hati. Hati kita yang selama ini melembah karena rendah diri, putus asa, pesimis, harus ditimbun menjadi percaya diri. Namun upaya mendekorasi hati ini hanya mungkin terjadi kalau kita pertama-tama menyadari diri bahwa kita tidak lagi seindah dulu. Tanpa kesadaran ini, kita cenderung merasa diri paling baik, merasa diri paling benar, bahkan cenderung lebih jeli melihat selumbar dalam mata sesama daripada balok pada mata sendiri. Hal inilah yang ditemukan Yesus dalam diri penduduk kota Yerusalem pada zamannya. Bahkan Yesus pernah mengeluh, "Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pilihan untuk bersukacita memang bukan pilihan yang mudah. Seperti ketika kita memilih untuk hidup senang atau hidup gembira. Orang yang bersukacita tidak pernah merasa diri kurang ketika hidup serba kekurangan. Orang yang bersukacita tidak pernah kurang harga dirinya ketika diri diperlakukan secara tidak terhormat. Orang yang bersukacita tidak pernah merasa diri kecil hati ketika diri diperlakukan sebagai orang kecil. Orang yang bersukacita tidak pernah merasa diri kalah ketika mengambil keputusan untuk mengalah. Orang yang bersukacita tidak pernah mengubah posisinya di dekat kaki Yesus, entah untuk mendengarkan Yesus seperti Maria, saudara Marta, maupun memohon pengampunan Yesus seperti wanita pendosa. Orang yang bersukacita tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan untuk memuliakan dirinya sendiri. Orang yang bersukacita dapat melakukan semuanya ini karena mereka dapat memilih Allah sebagai satu-satunya pegangan hidup mereka. Tokoh Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil hari ini merupakan teladan hidup yang penuh dengan sukacita. Teladan hidupnya yang penuh kesederhanaan, penyangkalan diri, keberanian dalam bersaksi, dan kerendahan hatinya membuat Yohanes Pembaptis hidup dalam sukacita, hidup dalam Allah. Bahkan Yesus sendiri memuji kepribadian Yohanes. Yesus pernah katakan, "Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis." Kebesaran diri Yohanes Pembaptis ketika dia berani menjawab ya atas panggilan Allah untuk menjadi saksi tentang terang. Kebesaran diri Yohanes Pembaptis ditunjukkannya juga dengan kerendahan hatinya. Ia mengatakan bahwa dia bukanlah terang, dia bukan juga Mesias, bukan juga Elia, bukan nabi,
Dia hanyalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Kebesaran diri Yohanes Pembaptis diungkapkannya dengan tetap menunjukkan bahwa yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dirinya. Bahkan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun, Yohanes menunjukkan ketidaklayakannya. Hal inilah yang membuat Yohanes, utusan Allah itu, sangat berbeda dengan utusan orang Yahudi dari Yerusalem, para imam, orang Lewi, dan juga orang Farisi. Yohanes Pembaptis datang ke padang gurun untuk bersaksi tentang terang, bersaksi tentang kebaikan, tentang kebenaran, agar banyak orang didekorasi hatinya sesuai dengan kehendak Allah. Sementara utusan orang Yerusalem datang ke padang gurun untuk mencari pembenaran atas konsep mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selain bahwa Advent dimaknai sebagai masa penantian akan kedatangan Tuhan, Advent juga berarti masa pertobatan. Sebuah kesempatan bagi kita untuk masuk ke padang gurun hidup kita, untuk mengindahkan ajakan Yohanes Pembaptis untuk bertobat. Bukan upaya mencari pembenaran, tetapi untuk mendekorasi hati menyambut Natal Tuhan dalam semangat sukacita. Sekian renungan untuk hari ini. Selamat bersuka cita.